Lanjut ke video yang bahas soal nomor 6 ini. Nah, di soal nomor 6 ini kita diberikan akhirnya soal turbin gas ya, mulai masuki bab turbin gas setelah melewati beberapa bab-bab neraca kukus dan juga turbin uap. Nah, di soal turbin gas atau mungkin siklus Brayton nama lainnya, itu katanya kita intinya diminta gambar siklus Brayton, gambar siklus di diagram PV, gambar diagram air turbin gas, terus ngitung laju udara, ngitung laju fuelnya, bahan bakarnya. Intinya soalnya kayak gini. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Aduh, salah. Nah, kita mulai dari A dulu. Nah, di soal A ini kita diminta buat gambar. Kita coba gambar diagram sistem alir dulu. Nah, diagram sistem alir ini kalau buat turbin gas dia tuh agak sedikit berbeda dengan siklus Rankine ya, yang ada boiler, kondenser segala macam. Dia bentuknya gini. Ini tuh namanya ruang pembakaran, ruang combusting chamber. Dia tuh akan diumpankan bahan bakar kayak gini secara diagram prosesnya. Lalu si combusting ini akan diumpankan juga udara yang diberi tekanan. Ya. Ini udah. Lalu si hasil pembakaran ini akan dimasukkan ke gas turbin. Ya, turbin gas. Ini ada porosnya nyambung. Nah, kurang lebih gini lah. Oke. Ini gas terobong lah. Ini gas buang. Ini gas buang. Ini katanya 1 atm 950 Celcius. Ya, ini udara itu 1 atm T2 nya tuh ya kayak ini buat diagram alirnya. Nah, kalau diagram PV gimana? Kalau diagram PV ini kebetulan karena gak ada dikasih dari soalnya, jadi si siklus Brayton ini kurang lebih inget-inget aja gambarnya kayak gini. Ini kan ada tekanan pertama tuh adalah 0,1 MPa. Ini adalah V nya gitu. Nah, misalkan ini titik 1, yang kita taruh miring dikit, titik 2, habis itu titik 3, titik 4. Ini kayak gini lah kurang lebih siklusnya. Ini gak terhubung. Ini kurang lebih siklus Brayton. Ini kalau diberi diagram di soal nanti kayak gini. Itu aja. Nah, sekarang di bagian B kita diminta untuk hitung massa udaranya. Nah, massa si udara ini cara pertamanya itu adalah kita bikin rumus ini dulu. T2 per T1 sama dengan P2 per P1. Ini pangkat gamma 1 per gamma. Ada juga rumus lainnya itu adalah P4 per T3. Ini T ya. Nah, yang maksud T2 T1 itu apa? T2 itu berarti ini ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi bentar, ini nomornya dibenerin dulu. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya, kayak gitu. Habis nih, apa itu gamma? Gamma itu adalah
rasio antara kapasitas panas pada saat tekanan konstan atau CP dibandingkan atau dibagi dengan kapasitas panas pada saat volume konstan CV. Nah, karena ini kita pakai udara ditekan, kan udara ini kan mengandung O2 N2 ya. Otomatis dia itu termasuk jenis gas diatomik. Ya, kalau diatomik itu CP-nya tuh 7/2R. CV-nya itu 5/2R. Kalau misalnya monoatomik, berarti ini 5/2, ini 3/2R. Ini kalau monoatomik. Ya, karena ini diatomik kita pakainya yang ini, 7/2 sama 5/2. Dari sini si gamma dapatlah sekitar 1,4 ya. Karena 7/2 dibagi 5/2 itu adalah 7/5. 7/5 itu 1,4. Nah, terus kata soal, diketahui kalau perbandingan tekanan atau rasio kompresi itu tekanan 8. Nah, maksudnya apa rasio kompresi? Ini kan kompresor, ini turbin gas. Berarti rasio kompresi itu dari sini ke sini itu berarti ada peningkatan tekanan. Ya, karena ini dikompres. Ini nama alatnya kompresor. Ini berarti kalau misalkan ini 1 ATM, berarti 8 ATM. Ini memenuhi yang data yang diberikan rasio kompresi itu 8. Berarti di sini kita tulis RP rasio kompresi itu 8. Nah, kita bisa mulai ngerjain. Kalau misalkan nih kita tulis T2 ini P2 per P1. P2 per P1 itu berarti adalah 8. 8, jangan lupa kita pangkatkan ini 1,4 ini 1,4 ya. Dikalikan dengan T1. Ini pangkat ya, jangan lupa. Ini T1-nya itu adalah kalau di soal itu 30 derajat Celcius atau mungkin 298 Kelvin ya. Dari sini dapatlah kalau T2 itu adalah 548 Kelvin. Habis itu kita bisa tahu berapa W kompresor atau kerja kompresor ini adalah CP T2 min T1 ya. Nah, si CP-nya ini sedikit beda ya. Kalau tadi di turbin uap kita tuh W tuh pakai H2 min H1 kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau di turbin gas kita akan lebih banyak pakai CP dan juga T ya. Kan lagi pula H itu kan sebanding dengan CP sama T kan. Jadi sama aja sebenarnya. Dan CP ini kita taruh 1,005. Ini CP udara ya, mutlak kayak gini. 548 min 303. 303 ini awalnya 30 derajat Celcius. Kan dari soal diketahui kayak gini ya. Ini 548 itu adalah hasil si T2-nya, T2 min T1. Dari sini dapat kalau kerja kompresor itu adalah 246,2 kJ per kilogram. Nah, ini kan CP udara dalam satuan kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, tapi kalau mau pakai ada alternatif juga. CP lain itu adalah 29,1. Kalau buat udara ini kilojoule per kilomol Kelvin. Tinggal pilih aja. Nanti bedanya di sini tuh bakal kilomol, itu doang sih. Ya. Cuman kita di sini lagi pakai CP yang satuan massa. Nah, habis ini kita lanjut ke rasio kompresi yang P4. Nah, tadi kan rasio kompresi di sini kan 8 ya. Ini 1, ini 8 karena dikompres. Ya. Nah, karena ini satu poros, otomatis rasio kompresi juga sama berlaku. Kalau di sini itu adalah 1 ATM, maka di sini tuh pasti 8. Berarti di sini kita bisa tulis ini tuh adalah 1/8 kayak gini. Karena turbin gas ini mengambil tekanan si gas buat bisa dirubah jadi daya jadi energi kayak gitu. Jadilah ini tuh ya 1/8 udah. Habis tuh kan rumusnya tuh T4 sama dengan T4 per T3 ya. Ini cuma dipindah rumus saja. Ini P4 P3 ini biasa gamma min 1 per gamma ya. Dari sini T3 nya berapa? T3 nya itu adalah ini ya, temperatur maksimum ya. Kita pakai temperatur maksimum atau temperatur
si gas keluarannya ya. Ini ya gini lah, 273 tambah 950 diubah dulu ke Kelvin, lalu dikali dengan 1/8 rasio kompresinya, dan ya biasa ini 1,4 min 1 per kayak gini ya. Gamma itu masih pakai gamma yang gamma tadi 1,4. Oke, lanjut. Bis dari sini dapatlah T4 nya itu sama dengan 674 Kelvin. Dari sini dapat, kita bisa ngitung W turbin gas. Berarti itu CP T3 min T4 ya. CP di sini pakai 1,005. Ini T4 atau 673. Dapat sekitar 552,7. Nanti dapat kalau W total, W netnya itu adalah W turbin min W kompresor. Kita kurangin ini kurang ini menghasilkan ya segini ya. Nah, sedangkan kalau buat Ki ini berapa? Ki ini di sini pakai CP juga. Ki ini kita hitung T3 T2 ya. Berarti 1,005 dikali kayak gini ya. Habis itu barulah dapat efisiensi siklus Brayton. Itu gini sama dengan kerja total per kalor masuk ya gini 678,5. Inilah jawabannya, dan rasanya ini udah menjawab semua soal ya. Oh enggak, ini baru. Nah, ini efisiensi Brayton, tapi sebenarnya ini tuh gak ditanya soalnya, karena yang soal minta tuh kan laju udara, M udara, maka M udara ini akan kita hitung dengan cara membagi daya per ini, daya per kerja total. Dayanya ini kan 2 megawatt ya, didapat dari sini, mana ya, ini 2 megawatt. Si 2 megawatt ini kemudian kita bagi dengan Wnet. Wnet tadi udah kita hitung 306,5 kilojoule per kilogram ya. 2 megawatt ini tuh setara dengan 2000 kilojoule. Sebenarnya kilowatt sih, kilojoule oke lah. Nah, bakal dapat sekitar massa udara itu 6,53 kilogram per second. Nah, ini kan massa udara ini kan 6,53 kilogram per second. Yang diminta soal itu adalah ini kan per jam atau per menit nih, oke. Per menit. Nah, di sini caranya tuh ini kondisinya kondisi normal ya. Ini ada dua cara. Cara pertama tuh M udara kita convert ke kimol, terus kita kali dengan 22,4. Nah, kayak gini. Cara kedua, kita pakai persamaan gas ideal. Kayak gini.
Nah, ini kan udara. Udara ini berarti ini sama aja. Cuman karena ini hanya berlaku untuk kondisi standar ya. Dan ini tuh memenuhi karena disebut kalau dia tuh 0 derajat Celcius dan juga 1 bar. Apa 1 atm? Bentar. Dan 1 atm deh. Ya intinya ini kondisi normal, bisa kayak gini. Ya. Nah, dari sini kita ubah ini pakai ini ya, apa? MR udara. MR udara nih berapa? 0,79 dikali MRN2 tuh adalah 28 ya, ditambah dengan 0,21 dikalikan dengan MR oksigen tuh 32. Nah, ini kalau kita jumlahkan akan dapat 28,84 kg per kilomol. Ya. Dari sini baru kita bisa ubah jadi N udara 6,53 kg per second. Oh ya, ini kenapa dapat second? Karena biasanya megawatt itu tuh gini, megawatt itu dikonvertnya ke kilowatt. Nah, kilowatt ini dikonvert itu sama setara dengan kilojoule per second. Ya, sebuah perbandingan antara kilowatt ke ini kan daya, satuan daya, ini satuan energi. Jadi cara konvertnya kilowatt tuh pasti akan setara dengan kilojoule per second, kayak gitu. Ya, ini otomatis kita bagi dengan ini. Ya. Habis itu 1 second tuh berapa menit? Kali 60. Ya. Kayak gini. Oke. Dari sini kita bisa dapat kalau mol udaranya itu adalah sekitar 13,585 kilomol per menit. Nah, ini tinggal kita kali dengan 22,4 ya. Akan dapat sebesar 304,31 kilo. Enggak, ini normal meter kubik per menit. Nah, beres. Gini jawabannya ya. Ini untuk menjawab yang bagian B, menghitung laju udara. Nah, kalau yang sekarang yang C ini ditanyain berapa laju alir bahan bakar minyak. Itu caranya gini, laju alir bahan bakar. Berarti kalori yang dimasukkan itu sama dengan kerja per efisiensi ya. Kerja ini kan 2000 kilowatt ya, atau kilojoule per second lah. Ini itu kilojoule per second. Ini sedangkan efisiensi itu berapa? Efisiensi itu bisa dilihat di ini ya. Kita tadi udah ngitung efisiensi. Efisiensi yang kita dapat tuh 45,2. Ya, ini sama dengan 4425 kilojoule per second. LHV-nya diketahui di soal 35.000 kilojoule per liter. Nah, berarti kita kalau mau nyari laju volumenya si bahan bakar ini, kita cukup bagi Q per LHV. Ya, ini kan kilojoule per second, ini kilojoule per liter. Nanti kita bakal dapat liter per second. Ya. 4425 sorry.
ini 35, ini 0,1264 liter per second. Ya ini kan masih liter per second, kita ubahlah ke jam. Berarti kita kalikan dengan 3600 second per jam. Nah, dari sini kita dapat kalau volumetrik atau laju bahan bakar itu setara dengan 455 liter per jam. Selesai. Nah, itu aja buat pembahasan soal nomor 6. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih.